Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7D MTS Negeri 2 Kota Waringin Barat. Ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi hari ini kita mulai belajar matematika setelah pekan kemarin kalian mat sama ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan. Oke, bilangan. Oke, diharapkan setelah belajar bilangan kalian bisa nanti akhirnya menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif. Jadi nanti kalian bisa ngurutkan untuk bilangan bulat, sama juga bisa ngurutkan pecahan ya. Nanti kita bahas pecahan biasa, campuran, desimal, persen. Terus kalian juga bisa menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Oke, nanti kalian bisa seperti itu. Kemudian juga bisa menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat, positif dan negatif. Kemudian juga tentu saja tidak hanya menjelaskan, kalian juga bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan tadi dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Biasa, campuran, desimal, persen ya. Kemudian juga bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan, dan juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat, positif dan negatif. Jadi nanti kita ada bahas juga sedikit tentang yang berpangkat-pangkat ya. Oke, kita langsung aja masuk ke penjelasan. Jadi ketika kita, mungkin kalian pernah ya ikut upacara waktu masih belum negara api menyerang sebelum corona, maksudnya pernah upacara atau mengikuti pelajaran olahraga. Di sana kan pasti melakukan baris berbaris kan. Nah, ketika baris berbaris mungkin ketuanya atau guru meminta kalian untuk hitung mulai gitu kan. Kemudian kalian akan menyebutkan bilangan-bilangan. Nah, bilangan itu dinyatakan dengan angka. Kita sering menyebutnya angka. Jadi angka itu bilangan gitu ya. Angka berapa aja sih yang kita sebutkan? Biasanya mulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, jadi angka-angka yang kita sebutkan itu termasuk bilangan bulat karena kita bisa membayangkan berapa sih jumlahnya gitu. Atau kita bisa ngerti gitu kan ya, 1 itu seberapa, 2 itu seberapa, itu bilangan bulat. Lalu ada apa aja anggota dari bilangan bulat selain bilangan bulat? Bisa nggak kalian nyebutin jenis-jenis bilangan lainnya? Lalu gimana sih cara membandingkan antara bilangan bulat satu dengan bilangan bulat yang lainnya? Lalu gimana sih cara mengoperasikan bilangan-bilangan tersebut di operasi itu, misalnya ditambah, dikurang, dikali, dibagi, gimana sih caranya gitu? Dan berbagai sifat-sifat operasi hitung kita akan mulai mempelajari. Oke, yang pertama ini bukunya silakan beli di Studio 31 ya, bukunya enak, tipis aja supaya belajarnya supaya karena enaknya tuh buku ini tipis dan memuat sesuatu semua yang kalian butuhkan gitu. Jadi karena kita daring, kalian pasti terlalu jenuh nanti kalau belajarnya banyak, jadi kita pakai tipis-tipis. Oke, yang pertama kita akan membandingkan dulu ya. Hari ini kita khusus membahas tentang membandingkan bilangan bulat. Bilangan bulat. Oke. Kedepannya bilangan saya singkat jadi bil ya. Saya singkat jadi bil. Udah bil gitu aja, oke? Oke, sekarang kita akan membandingkan. Kalian pernah nggak ke puncak gunung gitu? Pernah nggak? Kalau nggak pernah ya sama lah, saya juga nggak pernah. Nah, kalau kalian pergi ke puncak, ternyata di puncak itu ya suhunya dingin banget, bisa sampai minusnya nggak tanggung minus 20 derajat Celcius, sampai segitu loh. Tapi kalau kita sebelum berangkat ke puncak tuh di kaki gunungnya itu mungkin suhunya 29 derajat Celcius, atau sehari-hari kita di sini bisa sekitar segitu ya, 29, 30, 31 ya, gitu. Terus suhu ruangan 25, 26 ya, sekitaran segitulah suhu yang kemudian ada di sekitar kita. Tapi kalau kita naik gunung, semakin tinggi kita naik ke gunung, semakin dingin suhunya. Ya, nanti makanya kalian sekarang belajar yang bener ya. Nanti kalau kalian sudah lulus MTS, masuk ke jenjang berikutnya, kemudian kalau kalian kuliah, misalnya kuliah ke Jawa, nah datanglah ke gunung ya, buktikan bahwa semakin kita naik ke gunung kita semakin dingin gitu.
Jadi suhu ya, kalau kita kan naik gunung tuh, suhu ini bisa sampai minus 20 derajat Celcius. Sementara di kaki gunung bisa cuman 29. Misalnya aja, ini bisa kurang bisa lebih ya angkanya ya. Sama yang di atas gunung juga bisa kurang bisa lebih. Oke. Nah, jadi ini bisa kita sebut negatif 20. Negatif ya. 20 derajat Celcius gitu. Oke. Nah, dari sini kita ngerti ternyata ada bilangan positif, ada bilangan negatif. Jadi kalau kita menggambarkan pada garis bilangan, bisa kita bentuk seperti ini. Ini garisnya. Oke, ini garis bilangan ya. Kalian harus bisa nih bikin garis bilangan nih. Kita misalkan bilangan netralnya nih 0. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kalian menggambar garis bilangan, ini perlu banget kalian tahu. Jarak dari satu ruas ke ruas yang lain itu harus sama. Nggak boleh kalian gambar tuh gini. Misalnya di sini nolnya, di sini segini, di sini segini, di sini segini. Nah, ini nggak boleh ya. Ini bukan salah, ini contoh yang salah. Oke. Sekarang bentar, ini kita hapus. Oke, sekarang ini saya kasih angka tadi 0, habis 0 berarti angka 1, 2, 3, harusnya warnanya sama lah. Ngeributin warna nggak apa-apa ya. 1 biar cantik lah, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau semakin ke kanan angkanya nih semakin besar, tapi semakin kiri dia nggak boleh satu lagi, harus beda dong. minus 1, minus 2, minus 3, negatif juga bisa, negatif 4, negatif 5. Oke, ini adalah garis bilangan. Kita perhatikan di sini angkanya semakin dia ke kanan, angkanya semakin nilainya semakin besar. Semakin dia ke kiri, nilainya semakin kecil. Oke. Nah, angka-angka ini, bilangan-bilangan ini disebut dengan bilangan bulat. Nah, ini yang disebut dengan bilangan bulat. Ya. Nah, kalau yang ke sini dari arah angka 1 termasuk 1 ya. 1 ke sana. Ini disebut bilangan bulat positif. Sementara dari negatif 1 ke kiri, semakin ke kiri dan seterusnya ya, sampai enggak terhingga, itu disebut bilangan bulat negatif. Oke, paham ya? Jadi kalau dia enggak ada tandanya berarti dia positif. Kalau ada tandanya nih, tanda ini nih, berarti dia negatif. Bilangan bulat negatif. 0 masuk mana? Oke, 0 tidak masuk bilangan bulat negatif maupun positif. Dia nggak masuk. Dia itu bebas. Maksudnya dia itu bilangan, cukup bilangan 0. Ya udah, dia 0. Dia bukan positif, dia nggak negatif gitu. Ya. Oke, sekarang kita akan membandingkan. Kalian harus bisa membandingkan antara satu bilangan dengan bilangan yang lainnya. Kayak apa nih? Bentar ya. Oke. Kita akan membandingkan bilangan bulat 1 dengan bilangan bulat yang lainnya. Jadi kalau dia semakin ke kanan semakin besar ya. Ke kanan angkanya semakin besar. Ya, contohnya tadi kan 1, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Semakin ke kiri dia semakin kecil, ya kan? Oke. Contoh misalnya 200. Jangan besar-besar dulu ya. Contoh misalnya angka di sini 4, di sini 7. Ini mana yang besar, mana yang kecil? Nilainya tentu saja yang paling banyak adalah lebih besar. Maka kita
angka 4 dengan 7 ini kita bisa beri tanda seperti ini, karena ini namanya lebih kecil ya. Jadi ada simbol gini, ini lebih kecil, ini lebih besar, ini sama dengan ya, ini lebih kecil dari ini, lebih besar dari ini, sama dengan oke. Nah, jadi kalian kalau cara ngingetnya gini loh, ini kan kayak gini nih, berarti tinggal dikasih ini jadi huruf K kan, artinya kecil. Ini kalau dikasih huruf kayak gini jadi B kan, artinya besar gitu. Cara ngingetnya aja. Saya juga gitu sih cara nginget saya. Supaya kalau misalnya nanti kita mengerjakan soal, kita nggak perlu buka-buka buku lagi, tapi tinggal mengingat, oh ini huruf kayak gini, berarti kalau dikasih garis di depannya dia jadi huruf K, berarti simbol lebih kecil. Ini dikasih huruf jadi B, berarti simbolnya lebih besar. Itu ya cara ngingetnya. Oke, misalnya lagi ini ada angka 10 dengan 1. Mana yang ini tandanya dikasih apa? Tandanya berarti dikasih tanda lebih besar dari, cara bacanya adalah 10 lebih besar dari 1, seperti itu. Atau caranya enaknya gini, misalnya nih ada angka 26 sama 31. Nah, 26 sama 31 besar yang mana? Besar yang 31. Maka mulutnya nih diarahkan ke arah nih, terbukanya nih ke angka yang besar. Mau dimakan yang besar itu ya. Yang ini kecilnya ada di angka yang kecil, gitu aja. Nah, gitu ya cara ngerjakannya. Oke. Itu bahasan kita ini aja, itu aja. Bahasan kita ini aja doang. Ini doang. Terus kalian juga bisa mengurutkan ya, diurutkan. Misalnya ada angka nih 14, 17, 16, 15. Urutkan dari yang terkecil misalnya. Kalau kalian disuruh mengurutkan dari yang terkecil, berarti kalian tinggal tulis di sini mana yang terkecil antara ini. Yang terkecil adalah angka 14. Berarti kalian tulis dulu 14, kemudian setelah angka 14 apa? Yang sudah 15. Setelah 15 berapa? 16. Setelah 16 berapa? 17. Nah, ini adalah urutan dari yang terkecil. Kalau urutan dari yang terbesar gimana? Angka yang terbesar adalah angka 17. Berarti 17 dulu. Kemudian 16. Kemudian 15. Kemudian 14. Nah, ini urutan dari yang terbesar gitu ya. Oke, kalian harus bisa membandingkan dan mengurutkan. Nanti saya kasih soal di dalam Google Form. Silahkan kalian kerjakan untuk menguji apakah kalian memahami materi ini atau tidak. Jadi kalau ada yang nggak dipahami bisa ditanyakan di grup ya, atau secara japri juga boleh, silahkan saja. Tapi sebelum WA saya, kalau kalian sebelumnya belum pernah WA saya, jangan lupa tata keramanya ketika kalian menghubungi guru. Jangan lupa salam, assalamualaikum. Jangan lupa memperkenalkan nama dan kelas kalian, karena guru-guru itu tidak hanya mengajar satu kelas. Jadi guru-guru itu, kalau saya sendiri mengajar 5 kelas. Ada yang lebih banyak ya, yang lebih dari 5 kelas. Jadi kalau kalian cuma memperkenalkan nama, guru akan bingung, ini anak kelas mana gitu kan. Jadi perkenalkan nama kalian dan kelas kalian. Untuk di saya cukup pertama kali WA saja memperkenalkan diri. Untuk berikutnya kalian silahkan bertanya dengan baik dan sopan. Ketika bertanyanya nggak baik dan nggak sopan, mohon maaf saya tidak membalas, karena kita ini orang-orang terpelajar, maka ketika dia diberikan pelajaran dia akan mempelajarinya dan mengamalkannya ya. Jadi jangan sama dong dengan orang terpelajar dengan yang nggak terpelajar. Kalau yang nggak terpelajar kan sonong boy ya kan. Sonong boy itu dia nggak tahu adabnya gimana ngomong sama guru, jadi kayak sama teman aja gitu. Sementara kalian terpelajar, jadi kalian harus beda gitu ya, harus lebih baik pastinya gitu. Oke, jadi nanti saya kasih pertanyaan di dalam Google Form ya. Misalnya nih pertanyaannya gini,
6 sama 6. Isilah titik-titik berikut sehingga menjadi kalimat yang benar. Isi dengan tanda seperti ini, atau seperti ini. Nah, nanti di Google-nya kayak gini. Kalian jawabnya tinggal ketikkan ini, atau ini. Ya, jadi langsung jawaban, gak usah pakai cara. Langsung jawaban. Urutin, ya tinggal urutin. Misalnya diurutkan angkanya gini nih. 1, 2, 1, 145, 111, 172, terus 128. Nah, urutkan dari yang terbesar misalnya. Oh, ini ganggu ya. 128. Urutkan dari yang terbesar misalnya. Nah, yang terbesar yang mana nih, dicari nih. Yang terbesar ini kan. Tulis kan di jawabannya, tinggal tulis 172, kemudian selanjutnya yang terbesar berikutnya 145, semakin mengecil 128. Nah, gitu ya. 121. Jadi kalian langsung tulis jawabannya. Gitu ya. Oke. Kalau ada yang ditanyakan silahkan WA saya, jangan lupa adabnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.